Iya, gue minasan, welcome again with Mr. G di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece, re. Kok One Piece tuh One Punch Man, re. Berhubung One Punch Man new chapter udah bisa kita nikmatin di berbagai situs kesayangan dan Mr. G terbilang telat sih, tapi emang biasa telat ya. So, udah waktunya juga Mr. G buat bahas apa aja yang sudah terjadi di petualangan terbaru Botak Sableng kita ini. Namun sebelum itu ya, jangan lupa kasih jejak like-nya, re. Karena like Anda itu berpengaruh besar dalam membuat Mr. G semangat 45. And then tanpa basa-basi gak jelas, monggo enjoy ke kontennya, ge. Let's go. Chapter 195 One Punch Man versi Murata Sensei kali ini berjudul Teninto. Judul yang cukup asing karena kita biasanya dapetin judul berbahasa Inggris, tapi ya tenang aja sih, re. Di chapter ini ada penjelasannya kok, maksud dari kata itu apa. Buat cover judulnya diisi oleh tokoh utama kita sendiri, yaitu si botak, licin, bundar, berkepala botak. Oke, nah setelah jadi figuran di beberapa cover pack lalu, akhirnya dapat sorotan utama lagi ya. BTW ya, chapter kali ini bakalan lebih pendek dari biasanya. Hal ini dikarenakan Murata Sensei baru aja menyelesaikan pembukuan manga volume 29 yang kebetulan udah rilis juga di Jepang. Biasanya sih kalau udah ada project new volume kayak gini ya, Murata Sensei malah hiatus dan entah kapan lagi rilisnya One Punch Man. Tapi masih beruntung sih, dalam kurun waktu 2 minggu sekali ini, One Punch Man manganya tetap rilis meski dengan konsekuensi durasi manga yang gak seperti chapter sebelumnya. Tapi kita harus tetap berterima kasih sama Murata, re. Oke, saatnya kita masuk ke cerita utama. Kisah dibuka dengan Sonic yang tengah mengobati sakit kepalanya. Efek pertarungan terakhirnya dengan Saitama. Kayaknya dia ini kena jitak Saitama nih Sonic, dan masih nyut-nyutan sampai Sonic naruh tumpukan es batu di kepala, re. Kasihan. Di tengah rasa sakit ini, Sonic masih tetap menyadari bahwa ia tengah diawasi. Alhasil ya, tanpa basa-basi lagi ya, Sonic meminta mereka buat keluar aja, karena dari awalnya Sonic udah tahu mereka tengah bersembunyi. Awalnya yang muncul Galvine dan Hellfire, niat mereka malah pengen menghabisi Sonic segera, mumpung Sonic lagi sendirian. Soalnya bakal repot semisal diajar ketika Sonic lagi bareng sama Flashy Flash. Tapi harusnya bukan begitu. Nggak taunya ya, Galvine maupun Hellfire tak bergerak sendirian ketika hendak menyerang Sonic. Keduanya dihentikan oleh ninja lainnya. Satu persatu dari mereka pun muncul. Ya pengen sih sebutin satu-satu namanya, cuman capek, re. Malah jatuhnya kayak bocil absen. Intinya mereka udah bersembunyi di berbagai tempat, yang di tembok lah, di atap lah, di jendela lah, di gorong-gorong lah. Ya pokoknya di mana ada tempat, di situ mereka bersembunyi dan mengawasi Sonic sedari awal. Sonic aja sampai kaget mereka lebih banyak dari dugaannya. Semisal dihitung ya, termasuk sama Galvine maupun Hellfire, jumlah mereka sampai 21 orang. Koreksi saya kalau salah ya. Kumpulan partian ninja ini menyebut diri mereka sebagai Teninto. Yap, sesuai judul chapter kali ini, ke-21 ninja Teninto umumnya kakak kelas Sonic dan Flashy Flash. Di bahasa kitanya ya, mereka ini seperti ikatan alumni lah, serta mereka semua pada dasarnya ninja elite. Katanya mereka telah melampaui peringkat Jonin, peringkat tertinggi ninja. Sehingga mereka semua berada di peringkat surgawi bernama Tenniel. Sonic pun menyadari ikatan alumni ini berisi orang-orang kuat. Hellfire dan Galvine meledek Teninto sebagai ninja yang cuman mengandalkan jumlah untuk balas dendam. Nah, sebagai balasan karena Hellfire dan Galvine dicap bertindak sesukanya, di saat yang bersamaannya Hellfire dan Galvine dibuat kesakitan. Sonic mengingatkan, di desa ninja sosialisasi antar ninja dilarang. Ia tak menduga gak taunya ada ikatan alumni. Salah satu dari mereka pun menjawab itu merupakan aturan yang sudah kuno. Mereka memutuskan untuk melakukan pergerakan yang beda. Nah, tujuan utama Teninto untuk membalas dendam baik ke Flashy Flash maupun ke Blast. Bahkan mereka berniat mengeksekusi Blast secara publik. Mereka selama ini bergerak dalam bayangan demi memuluskan rencana tersebut. Terlebih disebutkan ya, pemimpin desa ninja akhirnya akan bangkit setelah koma 15 tahun lamanya. Pemimpin desa ninja katanya bakal menjungkir balikan dunia. Katanya mereka cukup pede karena dalam sejarah pemimpin desa ninja memang ninja terkuat. Bahkan selama 15 tahun ini ya, si pemimpin desa ninja berada dalam kapsul pemulihan. Sekarang ya bersiap untuk bangkit dan membalas dendam.
Lebih jauh, semisal Blaze sudah dikalahkan ya, mereka berpikir takkan ada lagi yang bisa menghentikannya, serta mau menguasai dunia menggunakan kemampuan ninjutsu mereka yang luar biasa. Jujur ini bagi Mr. K lawakan sih, karena perlu disentil jakunnya satu-satu sama si botak kayaknya. Mimpi mereka terlalu ketinggian, rek. Sebelum mereka pergi, kakak kelas Sonic tersebut mengirimkan lokasi. Sonic diminta buat harus memanggil Flashy Flash di lokasi yang telah ditetapkan. Mereka juga mengancam ada baiknya Sonic nurut sama kakak kelasnya. Gak di animenya, gak di dunia nyata, emang kadang ya kakak kelas suka belagu lah ya. Setelah ninja-ninjaan selesai, fokus kita berpindah ke markas pusat asosiasi pahlawan, yang mana sebelumnya trio nyasar di asosiasi monster alias Saitama, Flashy Flash, Manako. Secara kebetulan bertemu dengan Blaze. Rupanya tujuan Blaze berada di markas hari ini karena tengah menjadi pengawas dalam upaya pemisahan sel monster dengan manusia. Yaps, mereka mencari cara agar manusia biasa yang berubah menjadi monster bisa kembali normal. Sis mempertanyakan kenapa Manako, si monster, bisa datang bersama mereka berdua. Flashy Flash menjawab baik Saitama dan Manako ya pernah berinteraksi dengan Gap, jadi keduanya adalah sampel yang berharga. BTW ini Saitama makin akrab aja sama Manako, rek. Kayaknya jadi peliharaan baru setelah Rover dan Black Swarm. Eksperimen pemisahan sel monster pun berlangsung. Nah, yang menjadi subjek percobaan kali ini adalah 3 peserta turnamen yang sebelumnya pernah diikuti Saitama. Mereka memakan sel monster karena tergoda kekuatan lebih kala itu. Ketiganya adalah Benpatsu, Volten, dan Hamukichi. Ketika percobaan dilakukan pada Benpatsu dan Volen ya, kondisi fisik mereka langsung turun drastis, terutama pada nafas maupun denyut nadi. Yaps, tubuh keduanya tidak sanggup. Sis langsung meminta agar percobaan dihentikan. Nah, Manako yang melihatnya langsung ketar-ketir bakal digituin juga. Ia mengkonfirmasi bahwa Manako adalah monster tulen, bukan berasal dari manusia. Saitama pun bertanya dari mana asal-usul monster bola mini, rek. Manako pun menjawab ia tercipta dari pecahan dari gyuro-gyuro yang terpisah saat dalam proses inkubasi. Saitama menduga Manako adalah rasa laparnya. Abis gimana ya, nafsu makan Manako lah banget di chapter sebelumnya. Tetapi Manako menolak, ia lebih suka disebut sebagai bagian dari kesadaran. Di tengah asiknya obrolan, mereka semua dikejutkan oleh Hamukichi. Alih-alih tak sadarkan diri karena percobaan sebelumnya, ia meminta untuk eksperimen kembali dilanjutin. Hamukichi beralasan ia merasa sangat malu terhadap anak-anak di dojo yang menontonnya di turnamen. Ia gak mau menemui mereka dalam wujud monster seperti sekarang ini. Ia sampai memohon untuk diteruskan. Well, Sis pun menyetujui ya. Eksperimen kembali berlangsung, hasilnya cukup memuaskan. Kondisi fisiknya jauh lebih stabil dibandingkan dua lainnya. Dari fenomena ini ya, Blaze mengambil kesimpulan kondisi psikologis berpengaruh besar dalam kesuksesan memisahkan manusia dengan monster. Berarti ya, semakin kuat keinginan seorang untuk menjadi manusia biasa lagi, semakin besar juga kesempatan mereka dapat terlepas dari sel monster. Buat yang mentalnya lemah atau emang mau terus-terusan menjadi monster, ya akan kesulitan sehingga operasi pemisahan sel monster lebih kecil kesempatan suksesnya. Oke, usai percobaan yang panjang, Hamukichi diberi waktu istirahat. Sadar ya, akhirnya ada kesempatan. Flashy Flash akhirnya masuk ke topik utama. Ia langsung to the point, menanyakan suatu hubungan antara God dan desa ninja tempat Flashy Flash dibesarkan kepada Blaze. Ya sayangnya, belum menjawab apa-apa sih Blaze. Chapter 195 udah harus berakhir. Dengan begini ya, kayaknya arc desa ninja beneran udah dimulai. Mulai dari para alumni ninja yang udah pada kumpul, pemimpin desa ninja telah disinggung, sampai topik hubungan God dan desa ninja dibahas sedikit. Menarik nih. Kayaknya selain mengadaptasi arc desa ninja dari webcomic, juga build up real God juga akan lebih jelas di chapter-chapter selanjutnya. Cuman ya seperti biasa, Saitama irit ngomong lagi deh. Emang karakter utama rasa NPC sih. So itu dia terkait new chapter One Punch Man kali ini. See you next time. Adios, si Karamelos. Stay safe everyone. Salam Adiveria.